Halo, selamat datang di channel Value Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas tutorial tentang cara buat stempel di Word 2013 dengan mudah untuk pemula. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gimana sih cara buat stempel di Word, kalian bisa simak video ini dari awal sampai selesai ya. Nah, kali ini kita akan buat stempel, contohnya seperti yang kalian lihat pada tampilan layar kalian. Ini adalah stempel yang saya buat. Nah, saya akan tunjukkan gimana cara buat stempel seperti ini. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita mau buat lembar kerja baru. Jadi kita perlu klik insert di sini, lalu pilih blank page. Oke, ini sudah lembar kerja baru ya. Kita mulai buat untuk stempelnya. Nah, untuk buat stempel kita bisa gunakan fitur di Word namanya Shapes atau bangun datar ya. Nah, fitur ini terdapat di menu insert. Di sini ada yang namanya shapes. Kalau kita klik di sini ada berbagai bentuk. Nah, karena biasanya untuk stempel itu bentuknya oval ya. Kita pilih di sini shapes-nya adalah oval. Kita tinggal klik aja. Setelah itu akan muncul kursornya tanda tambah seperti ini. Kita tinggal klik kiri dan tahan di mouse untuk buat bangunnya seperti ini. Oke, kita bisa sesuaikan ya. Misalnya seperti ini. Jika sudah kita lepas dari mouse tangan kita, maka dia akan membentuk bangun seperti ini. Nah, untuk menghilangkan warnanya, kalian bisa pergi ke bagian drawing tools di atas. Di bagian format, kita bisa pilih di sini ada namanya shape fill atau warna pada shape-nya. Kita klik, lalu kalian pilih no fill. Nah, seperti ini ya. Lalu kita mau memberi warna pada garis dan menebalkan garisnya juga. Masih sama di bagian drawing tools format. Untuk memberi warna pada garisnya kita bisa pilih shape outline di sini, klik. Lalu kita pilih warnanya, misalnya di sini saya pilih warna ungu. Lalu untuk ketebalannya kita bisa pilih di shape outline, lalu pilih yang weight. Nah, di sini kalian bisa pilih ketebalannya. Misalnya saya pilih yang 3 di sini, klik. Maka secara otomatis garisnya bakal tebal seperti ini ya. Nah, kita bisa copy lingkarannya untuk buat lingkaran kedua di dalamnya dengan tekan tombol Ctrl C di keyboard, lalu tekan tombol Ctrl V. Nah, ini sudah menggandakan ya. Kita tinggal atur di sini lingkarannya seperti ini. Berikutnya kita mau memberi garis tengah di sini ya. Caranya sama, kita gunakan di bagian shapes yaitu insert, lalu shapes, pilih yang line di sini, klik. Kemudian setelah tanda tambah dimunculkan, kalian tinggal tarik garisnya seperti ini. Lalu lepas di mouse. Kemudian kita bisa atur warna dan ketebalan garisnya di bagian shape outline. Klik, pilih di bagian warna, kita pilih warna ungu, dan untuk weight-nya atau ketebalannya kita pilih yang nomor 3 seperti ini. Lalu kita copy garisnya dengan tekan tombol Ctrl C, lalu Ctrl V. Kemudian setelah garis kedua dimunculkan, kita bisa atur di sini. Nah, untuk ukurannya kalian juga bisa sesuaikan sendiri ya. Di bagian format di sini di bagian ujung ada namanya size. Di sini kalian bisa atur ukurannya sesuai dengan kebutuhan kalian atau kalau kalian mau ngepaskan ini ya. Selanjutnya kita mau buat tulisan melengkung di sini. Caranya kita pergi ke bagian menu insert, lalu kalian bisa gunakan di sini ada text box yang ini ya. Atau kalian juga bisa gunakan word art di sini. Nah, coba kita gunakan yang word art di sini. Kemudian kita tuliskan keterangannya. Misalnya keterangannya adalah
Jika kita sudah selesai mengetikkan tulisannya, kita blok seperti ini, lalu kita atur ketebalannya di bagian menu home, kita tebalkan, lalu kita ubah jenis fontnya, misalnya kita ubah jadi Times New Roman, dan ukurannya kita bisa sesuaikan, misalnya di sini saya pilih ukurannya adalah 20 dulu ya. Kemudian jika sudah, kita bisa ubah juga warnanya di bagian menu format. Lalu pilih di bagian samping di sini ada text fill atau warna tulisan ya. Kita klik dan pilih warna ungu seperti ini. Nah, jika sudah, berikutnya kita mau buat dia melengkung ya. Nah, membuat tulisan melengkung ada di bagian text effect. Text effect ini ada di drawing tools format ya. Text effect, lalu pilih yang transform, kemudian pilih di sini tulisan melengkung ke bawah, klik. Nah, secara otomatis dia langsung membentuk seperti ini. Kita bisa atur lengkungannya dengan cara kita tarik di bagian bawah sini seperti ini. Atau kita bisa gunakan sisi sebelahnya seperti ini. Lalu kita atur tulisannya, posisinya. Oke, seperti ini. Nah, kalau tulisannya kurang besar, kalian tinggal pergi aja ke bagian menu home, lalu ganti di sini ukurannya misalnya jadi 22 atau 24. Nah, seperti ini ya. Oke, jika sudah sesuai, kita bisa beralih ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita mau buat tulisan yang ada melengkung ke bawah ya. Caranya sama, kita ke menu insert, lalu pilih word art. Lalu tuliskan di sini keterangan yang di bawahnya. Misalnya keterangannya adalah setelah itu kita blok tulisannya, kita ke bagian menu home, kita tebalkan, jenis fontnya kita ganti jadi Times New Roman, lalu ukurannya kita sesuaikan tadi adalah 24. Setelah itu kita bisa ubah warnanya di bagian format, lalu di bagian text fill, pilih warna ungu atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk melengkungkan tulisannya ke atas, kalian pilih yang text effect, transform, lalu pilih melengkung ke atas seperti ini, klik. Oke, jika sudah, kita atur penulisannya di tempatnya. Kita tarik seperti ini. Atau seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk tahap berikutnya kita mau buat tulisan di tengah. Caranya sama, kita pergi ke menu insert, lalu pilih word art, dan pilih teksnya, kemudian tuliskan. Misalnya di bagian tengah saya mau tulis, kemudian kita blok tulisannya, kita ubah mulai dari kita kasih bold, lalu ukurannya saya mau ganti jadi 24, jenis fontnya saya mau ganti jadi Times New Roman, lalu warnanya kita ganti di bagian format, text fill kita ganti jadi warna ungu seperti ini. Jika sudah, kita tinggal tempatkan tulisannya di tengah. Oke, sudah selesai. Nah, berikutnya kita mau kasih tanda bintang. Nah, cara kasih tanda bintangnya kita gunakan yang shapes tadi, yaitu di bagian menu insert, shapes, lalu cari di sini bintang. Ini dia. Kita tinggal klik, lalu tanda panah sudah dimunculkan. Kita tinggal gambar di sini. Oke, nah untuk menghilangkan garis tepinya atau outline-nya, kita pergi ke bagian shape outline di bagian format ya. Shape outline, lalu no outline. Jika sudah, kita ubah warnanya di shape fill, lalu pilih warna ungu. Kemudian kita copy gambarnya, Ctrl V, lalu atur tulisannya di sebelahnya seperti ini.
Oke, sampai sini kita sudah selesai ya dalam pembuatan stempelnya. Berikutnya, kita mau menggabungkan semua bagian ini jadi satu. Karena ini masing-masing terpisah ya, tadi mulai dari garis, terus tulisannya, bintangnya. Kita mau jadikan dia satu, lalu mau kita buat dia jadi gambar. Caranya gimana? Kita klik salah satu bagian di sini, lalu kita pergi ke bagian selection pane di sini. Kemudian kita aktifkan ya di sini ya. Kalau belum aktif kalian tinggal klik aja satu kali. Lalu kita perlu blok semuanya atau pilih semuanya. Caranya dengan klik satu bagian, lalu tekan tombol kontrol, lalu klik semua bagiannya seperti ini. Setelah selesai, kita arahkan kursor ke bagian sini, lalu klik kanan, pilih grup, lalu pilih yang grup. Nah, secara otomatis ini jadi satu kesatuan ya. Setelah sudah jadi satu grup, kita bisa ubah jadi gambar. Caranya gimana? Kita tinggal klik copy di sini di bagian menu home, copy. Kemudian pilih pastenya adalah yang ini ya. Tapi kita klik segitiga yang ada di bawahnya, kemudian pilih yang ini, paste ke gambar, kita klik. Oke, ini secara otomatis sudah mempaste ya, sudah ada dua. Nah, yang tadi kita hapus aja dengan cara klik kanan, lalu kita cut. Nah, udah jadi. Ini stempelnya sudah berupa gambar ya. Nah, kita mau kasih efek misalnya dengan cara di bagian format kita pilih yang artistic effect. Nah, di sini kita bisa ubah efeknya biar kelihatan ada efek stempel ya, seperti itu. Misalnya kita mau ubah di sini jadi yang pastel smooth, kita klik, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung simpan gambar stempel ini ya. Caranya adalah dengan klik gambarnya, klik kanan, lalu pilih save as picture. Kemudian kita pilih di sini mau simpan di mana. Misalnya saya mau simpan di sini. Terus kita kasih nama di sini misalnya contoh stempel 2. Nah, di sini kita bisa simpan menjadi bentuk format PNG. Caranya dengan tuliskan manual ya, yaitu titik, kemudian huruf kecil P, N, G. Kenapa kita perlu tulis seperti ini? Karena di bagian format di sini pasti nggak dimunculkan untuk PNG-nya ya. Jadi kita perlu tulis sendiri. Setelah itu kita tinggal klik save. Nah, secara otomatis file gambarnya udah tersimpan. Kalau kita lihat di data, ini sudah berupa gambar ya. Ini bisa kita gunakan stempelnya untuk kebutuhan kita. Oke, sampai sini kita sudah membahas tentang cara buat stempel di Word 2013 dengan mudah untuk pemula. Jadi semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan membantu kalian ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka tutorial seperti ini. Nantikan video selanjutnya dari channel ini yang akan membahas tips, trik Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Sampai jumpa lagi.